berdoa terlebih dahulu menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Allah tetap menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami bisa untuk berdatang memuji dan membesarkan Kau Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, sertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Roh-Mu yang hidup menuhi kami Tuhan, mengalir di dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tentram bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang menyertaiku Tuhan, ku buka hatiku Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Yesus, seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia lebih lagi dan lebih lagi. Katakan, Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah. Kami siap untuk menerima kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, menjaga menyertai kami. Urapan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Sing di. Oh, haleluya. 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 Naikkan pengagungan-Mu kepada Tuhan yang hidup. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Seundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Katakan haleluya Tuhan. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Kau selalu menyertai dan menjagai kami Tuhan. Kau selalu memberikan kami yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku pada pagi hari ini. Roh Allah yang hidup datang mengurapiku Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Roh Allah yang hidup penuhiku. Katakan dengan imanmu. Roh Allah yang hidup pulihkan. Amin. Turunlah urapan ke Atasku untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan. membangkitkan kuasa. Oh Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Menyatakan kebesaran Kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti Tuhan, tapi kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Musim akan selalu berganti. Mari Bapak Ibu menyembah Tuhan. Biarkan singar kami menaikkan pujian ini. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membiarkan nyatakan Tuhan kuasa dalam hidup kita. akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
yakin Tuhan Ku memberkatiku. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Ku Tuhan. yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkatiku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Ku menolongku. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi untuk melakukan penyembahan kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim akan berganti Tuhan, Engkau selalu ada, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap setia. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungiku. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Kau pelihara Tuhan. Burung di udara harap Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan dengan iman-Mu, Tuhan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Ingatlah kan setiap kebaikan Tuhan. Ingatlah setiap kali Dia menolong dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menyertaiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali katakan, Dia mengenyangkanku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami silakan untuk berdoa dan menyampaikan akan firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada satupun rambut yang jatuh tanpa izin Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti ini. Dan biarlah kami semakin mempercayakan hidup kami, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Belum kedengaran. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Puji Tuhan. Minta maaf ya kalau LCD-nya nggak hidup. Tolong dimatikan saja karena percuma juga, saudaraku ya. Kita akan cek nanti dari mana kesalahannya, kerusakannya. Jangan-jangan kabelnya dimakan tikus, saudaraku ya. Bisa juga kalau kabel itu dimakan tikus nggak nyampe sini, saudaraku ya. Tapi nggak apa-apa, semua pasti bisa teratasi. Amin, saudaraku. Iya. Kalau seperti ini kan saudara nggak terpatok sama teksnya ya. Jadi sekalian belajar. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai prioritas menghasilkan fasilitas. Ya, prioritas itu menentukan fasilitas yang akan saudara dapat. Jadi hidup ini ada banyak pilihan, saudara. Kalau saudara salah pilih juga nggak berdosa sih. Tapi itu akan menentukan hasil yang akan saudara dapat nantinya. Ya, jadi inilah yang perlu kita hati-hati. Karena kalau kita salah menempatkan prioritas, itu akan menentukan hasil atau fasilitas yang saudara akan dapat. Amsal 8 ayat 17 berkata seperti ini. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Lagi, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi hati Tuhan itu tertuju kepada mereka yang mengasihi Tuhan dengan tekun mencari Tuhan. Kalau ketekunan itu bisa dilakukan secara konsisten, maka orang tersebut akan mendapatkan Tuhan. Dan kalau orang mendapatkan Tuhan, maka yang lain-lainnya itu sepertinya tidak terlalu berarti. Oleh sebab itu, siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, itu nanti yang akan menentukan apa yang akan kita dapat. Dalam hidup kita ini ada dua kebutuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ya. Kebutuhan jasmani itu sandang, pangan, papan. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Urusannya itu saja, saudara, kalau kebutuhan jasmani. Tapi kalau kebutuhan rohani itu urusannya adalah roh dan jiwa. Dan itu ada kaitannya sama Tuhan. Dan Tuhan tahu dua-duanya kita perlu, saudara. Ya, dua-duanya kita perlu. Yang menjadi masalah mana yang kita dahulukan antara yang jasmani atau yang rohani. Dua-duanya kita perlu. Dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya sangat penting, dan dua-duanya memerlukan kerja keras dari kita. Kita tidak akan mendapatkan sandang papan pangan kalau kita nggak bekerja keras, bukan? Harus bekerja keras. Faktor Tuhan itu lain, saudaraku. Tapi kita juga tidak akan pernah bisa merasakan hati, roh, dan jiwa kita tenang kalau kita tidak mencari sumber dari segala sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan sendiri. Sekarang sekali lagi saya kembali lagi, mana yang menjadi prioritas hidup kita? Mencari sandang pangan papan atau menomorsatukan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ya, saya akan tuntun, saudara. Kalau kita baca Matius pasal 6 ayat 28 sampai 33. Matius 6 ayat 28 sampai 33. Demikian firman Tuhan.
Ini perikop atau ayat-ayat yang pasti saudara hafal ini. Ya, Matius pasal 6 ayat 28 sampai 33. Akan saya bacakan. Matius pasal 6 ayat 28. Judulnya saudaraku hal kekhawatiran. Mulai dari ayat 28. Atau dari ayat 25 saya baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya? Ya. Jadi kita tahu Salomo siapa kan? Salomo adalah raja Israel yang ketiga, dia anaknya Daud. Dialah raja yang paling kaya sedunia. Bukan saja waktu itu. Kalau dibandingkan kekayaannya dengan raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, kekayaan Salomo masih tidak bisa tertandingi. Jelas itu kita percaya dan kita aminkan. Lalu masalah pakaian. Kurangnya apa Salomo? Setiap menit dia bisa ganti pakaian. Setiap menit. Kalau dia mau ganti pakaian sebesar seharga berapapun juga dia sanggup membeli. Tapi Alkitab berkata, keindahan Salomo, kemegahan Salomo dibandingkan dengan bunga bakung yang hari ini ada, besok tidak ada. Itu masih baik dan bagus dan indah bunga bakung. Aneh bukan? Raja yang punya begitu banyak harta, yang bisa beli pakaian semahal berapapun juga, yang bisa ganti pakaian kapanpun juga, keindahan, keelokan Salomo masih kalah dengan bunga bakung yang hari ini ada, besok hilang. Lalu dikatakan seperti ini, kalau rumput yang di ladang saja yang hari ini ada, besok hilang Tuhan dandani, apalagi kamu. Apa artinya? Kita lebih daripada bunga bakung. Kita lebih daripada Salomo. Luar biasa bukan? Salomo tidak sehebat bunga bakung. Kalau bunga bakung didandani Tuhan sebagian rupa, apalagi saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di ayat yang pertama, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Kalau bunga bakung saja yang hari ini mekar, besok layu Tuhan dandani, apalagi kamu. Tadi pujian berkata bukan? Tidak ada satu helai pun rambut yang jatuh tanpa izin Tuhan. Luar biasanya Tuhan perhatikan kita. Jadi kenapa kita khawatir, saudaraku? Kenapa kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, dan pakai? Kalau hal-hal yang tadi dicari oleh orang dunia, kita juga khawatir tentang hal yang sama. Lalu pertanyaannya dalam Alkitab, apa lebihnya kita dari orang dunia? Semuanya itu dicari oleh orang dunia, saudaraku.
Tapi kalau Allah mendandani kita lebih dari bunga bakung, lebih daripada Salomo, kenapa kita masih khawatir? Namun demikian, kembali kita ke pokok pembahasan pada pagi hari ini. Mana yang harus kita prioritaskan lebih dahulu? Mencari hal-hal yang rohani atau mencari hal-hal yang jasmani? Saudara salah ambil keputusan, saudara akan terima hal yang ada kaitannya dengan keputusan saudara. Prioritas menghasilkan apa? Apa judulnya tadi? Prioritas menghasilkan fasilitas. Ingat ini. Prioritas menghasilkan fasilitas. Lalu ayat 33 dari Matius pasal 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waduh. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan fasilitas yang betul-betul seperti apa yang Tuhan janjikan? Jelas dari ayat 33 mengatakan prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Sekalipun tidak mengabaikan yang lain. Nomor satukan Tuhan. Sekalipun tidak menyepelekan yang lain. Utamakan Tuhan. Tetapi tetap menganggap yang lain penting. Itu memprioritaskan Tuhan. Lebih daripada yang lain-lainnya. Kalau kita memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain-lainnya, sekaligus kita nggak menganggap yang lain nggak penting, yang tidak meremehkan yang lain, maka itu menentukan apa yang akan saudara dapat. Luar biasanya ini ayat-ayat ini, saudaraku. Dari 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang enggak pernah dilihat dengan mata, itu Tuhan akan berikan buat mereka yang mengasihi Dia, buat mereka yang mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan. Amin. Bagi mereka yang memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain-lainnya, semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Apa itu? Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, itu yang akan Tuhan berikan buat kita semuanya yang mengasihi Dia. Jadi prioritaskan dulu Tuhan, sekalipun tidak mengabaikan yang lain-lain. Penting. Utamakan Tuhan, sekalipun tidak menganggap yang lain remeh. Jadi Tuhan nomor satu, yang lain juga dikerjakan. Kalau itu yang kita lakukan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, itu yang Tuhan berikan buat kita. Jadi sekali lagi, kenapa harus khawatir? Asal kita memprioritaskan Tuhan saja, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Seringkali manusia terbalik, mencari hal-hal yang jasmani, menomorduakan hal-hal yang rohani. Kalau kita salah memprioritaskan dalam hal pilihan hidup,
Maka yang terjadi bisa-bisa yang jasmani nggak dapat, Tuhannya juga nggak dapat. Ya, kita sudah dari pagi sampai malam cari yang namanya sandang pangan pakaian. Belum tentu dapat. Udah waktunya habis, Tuhannya nggak dapat. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan tidak menyepelekan yang lain dalam hal sandang pangan papan, saudara dapat Tuhan, saudara dapat hal-hal yang jasmani. Luar biasa bukan? Ini satu paket terus, tapi nggak perlu dibalik. Cari Tuhan dulu, maka yang lain akan Tuhan berikan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka yang lain Tuhan berikan. Kalau kita nggak berani mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan, maka bisa-bisa yang kita cari dalam hal jasmani nggak dapat, Tuhannya juga nggak dapat. Celaka kita. Orang yang paling celaka kalau hal-hal yang dicari di dunia nggak dapat, Tuhannya juga nggak dapat. Itu paling celaka. Maka mari kita rubah. Enak nggak enak, kita harus memprioritaskan Tuhan. Kalau Tuhannya sudah kita dapat, ayat tadi dalam Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu bonus. Bonusnya akan diberikan kepada saudara. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang lain. Jadi pokoknya dulu itu yang harus saudara cari. Kalau saudara beli motor, bonusnya helm. Ya, nggak mungkin beli helm bonusnya motor, betul? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Cari motornya dulu, beli motornya dulu, helmnya didapat. Kan seperti itu. Kalau saudara beli helm nggak mungkin bonusnya motor, nggak mungkin. Kalau saudara mencari hal-hal yang bersifat duniawi lebih daripada yang rohani, saudara dapatnya ya segitu, seperti yang orang dunia cari. Tetapi Tuhannya nggak saudara dapat. Yang lebih besar nggak saudara terima, yang lebih besar nggak saudara peroleh. Kan rugi. Ya. Jadi prioritaskan Tuhan lebih dari yang lain-lainnya. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Semuanya itu apa? Ya semuanya. Termasuk siapa yang belum nikah nih? Termasuk semuanya kan? Ya siapa yang belum nikah akan Tuhan persiapkan teman yang sepadan. Semuanya kok. Ya. Ya, betul, siapa yang belum nikah Tuhan akan siapkan. Tapi syaratnya cari dulu kerajaan Allah. Utamakan dulu hal-hal yang paling penting dalam hidup bersifat rohani. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada saudara. Haleluya. Apa yang gak pernah dipikirkan, apa yang gak pernah didengar, apa yang tidak pernah diucapkan, Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Jadi utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, maka itu akan menentukan fasilitas yang akan saudara dapat. Saya tahu saudara sibuk. Minggu itu hari yang paling indah untuk jalan-jalan. Tapi kalau saudara mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, saudara sudah memprioritaskan Tuhan. Maka percaya yang lain itu akan jadi bonus buat saudara, ditambahkan, diberikan pada saudara. Apa yang tidak pernah kau pikir, apa yang gak pernah kau bayangkan, apa yang gak pernah kau dengar, itu akan Tuhan berikan padamu. Satu kali di Yehuda sedang terjadi kekeringan 3,5 tahun, gak turun hujan. Jadi kalau nggak turun hujan, mana ada tanaman yang hidup? Nggak ada. Lalu Tuhan bicara pada Elia, Elia,
kamu pergi ke Sungai Kerit. Ngapain Tuhan? Tuhan gak mau jawab. Kadang kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan gak mau jawab. Sehingga kita harus berpikir maunya Tuhan apa. Mau nurut atau enggak. Lalu Elia mengikuti maunya Tuhan. Dia pergi ke Sungai Kerit. Tuhan bicara dalam perjalanan. Di sana enggak ada apa-apa. Hanya ada air sungai yang sedikit. Itu cukup buat minum. Cukup hanya buat minum. Elia belajar. Pokoknya ikuti aja maunya Tuhan. Dia pergi ke Sungai Kerit. Dan benar seru nggak ada apa-apa di sana. Hanya ada sungai kecil dan airnya mengalir hanya kecil. Tuhan bicara. Aku akan pelihara kamu. Kalau manusia normal seperti saya akan berpikir, di tengah kota aja udah nggak ada makanan, gimana di pinggir sungai? Malah nggak ada makanan lagi. Itu situasinya kekeringan total, 3,5 tahun nggak hujan. Elia duduk di atas batu. Kalau dia haus, dia ambil air sungai dan dia minum. Nggak bisa mandi, cukup hanya buat minum. Yang menjadi tanda tanya saya, saudara, itu burung gagak tiap hari bawa roti. Jatuhkan ke depan Elia. Kalau enggak ada hujan 3,5 tahun, mana ada tumbuhan yang tumbuh. Roti dibuat dari apa? Gandum bukan? Dapat dari mana gandum itu? Lalu itu burung-burungnya siapa? Tiap sore, saudara. Tiap hari burung itu bawa roti, sekerat roti. Dari itu buat memelihara Elia yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan suara Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Tuhan pelihara sedemikian rupa. Yang tidak pernah Elia pikir, yang tidak pernah Elia bayangkan, Tuhan berikan. Mana dia pernah membayangkan pasti nanti ada burung yang datang? Enggak. Kalau bayangan Elia, mungkin ada orang yang lewat, yang datang, yang memberi makan. Bukan burung. Enggak pernah dipikir sama Elia, tapi itu yang Tuhan berikan. Kadang pertolongan Tuhan itu di luar nalar kita, saudaraku. Kadang orang-orang yang gak pernah kita bayangkan justru itu yang nolong kita. Siapa yang menggerakkan mereka? Justru orang-orang yang kita harapkan menolong kita malah gak bisa nolong. Yang gak pernah kita bayangkan justru yang menjadi penolong buat kita. Firman Tuhan ya dan amin. Yang tidak pernah kau pikir, kau dengar, kau lihat. Itu yang akan Tuhan berikan. Makanya jangan khawatir. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, fasilitas itu akan Tuhan sediakan. Peristiwa itu berakhir, Elia pindah. Karena Tuhan suruh kamu pergi ke kota Sarfat. Temuin seorang janda di sana. Mungkin Elia juga berpikir ini pasti janda kaya ini. Kalau Tuhan suruh supaya janda kaya itu bertobat atau bagaimana, enggak apa-apa lah, saya berjalan. Lalu Elia berjalan ke sebuah kota yang namanya Sarfat. Jadi jandanya bukan nama Sarfat, kotanya namanya Sarfat, jandanya namanya siapa? Enggak tahu, enggak kecatat di Alkitab. Tiba di kota Sarfat, ada seorang perempuan yang sedang mencari kayu. Dan roh dari Elia berkata,
Ini yang Tuhan suruh aku temui. Tapi kok kurus kering. Kelihatannya nggak kaya. Tapi Elia berkata, berikan aku minum. Lalu janda Sarfat yang di kota Sarfat itu memberi Elia minum. Baru saja sang janda ini mau pergi, Elia berkata, buatkan aku roti. Apa? Buatkan aku roti. Belum kenal loh, saudara. Udah minta minum, minta roti. Belum kenal loh, saudara. Kalau saudara ketemu orang seperti ini gimana, saudara? Memangnya gue pikirin. Ini zaman susah. Air nggak ada juga, gimana bisa masak-masak yang lain. Lalu janda ini berkata, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau aku akan buatkan roti buatmu, sekali makan, kami akan mati, karena nggak ada lagi. Jadi janda Sarfati punya anak satu. Yo. Kalau toh segenggam tepung ini aku buat dengan sedikit minyak aku pakai. Kamu makan, aku makan, anakku makan, lalu kami mati karena nggak ada lagi persediaan yang lain. Lalu janda Sarfat bilang, tapi kalau Tuhan yang minta, Tuhan seorang nabi bukan? Dari mana taunya ini janda kalau ini nabi? Dari mana gitu? Dari bawa Alkitab yang gede? Enggak juga Bu ya, belum ada Alkitab. Dari kaosnya yang ditulis Nabi? Juga enggak. Atau apa dari ucapannya yang setiap langkah haleluya, 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 haleluya gitu? Enggak juga. Ya. Tanda-tanda Nabi bukan itu loh. Saya juga nggak tahu kenapa ini si janda Sarfat bilang Anda nabi. Jadi aku akan berikan apa yang Bapak mau. Janda Sarfat ini mengutamakan Tuhan, saudara. Lebih dari kepentingannya sendiri. Lalu dia buat adonan roti. Siapa yang suka masak roti, buat roti. Gimana caranya? Digumbel-gumbel ya tetap segitu, tepungnya yang sedikit. Lalu anehnya, saudara. Setelah jadi adonan, masih ada sisa tepungnya, saudara. Dia lihat kuali. Ya nggak ada lagi. Hanya kuali satu itu. Dia buat lagi. Ada lagi. Lalu dia taruh minyak di penggorengan. Diteteskan sedikit minyak itu yang tersisa. Nggak habis, netes terus. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh janda ini, nggak pernah dibayangkan sama sekali, itu yang Tuhan berikan. Karena janda Sarfat ini mengutamakan Tuhan lebih dari kepentingannya sendiri. Sehingga sampai akhirnya hujan itu turun 3,5 tahun, kemudian itu minyak dan tepung nggak habis-habis. Dan ketika hujan turun, baru habis, saudara. Nggak masuk akal bener ini cara Tuhan. Masih sisa, saudara. Tapi tiba-tiba sang janda ini nangis. Kenapa? Anaknya yang satu
enggak bernafas. Loh, kan sudah makan tiap hari roti goreng. Kenapa kok enggak, kalau mati mbok sebelum makan aja ya, waktu zaman susah 3,5 tahun yang lalu. Tapi setelah Tuhan pelihara selama 3,5 tahun, si anak ini enggak bernafas. Elia merasa bersalah. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa salahku? Kok sampai anak janda ini meninggal? Berkat Tuhan gak berhenti di situ buat janda Sarfat. Lalu Elia naik ke atas. Dia taruh tubuhnya di atas anak ini. Kalau sekarang dia berkata dalam nama Tuhan Yesus, hidup. Seperti minggu yang lalu, talitakum, bangun dan hidup. Lalu anak perempuan ini kemudian membuka matanya. Dan dia bangun. Kalau orang mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka berkat Tuhan akan terus berkesinambungan. 3,5 tahun Tuhan pelihara dengan ajaib, anaknya mati, dibangunkan lagi sama Elia. Jadi kalau kita mau mendapatkan fasilitas yang luar biasa, prioritaskan Tuhan. Jangan yang lain-lain dulu. Karena kalau prioritasnya benar, fasilitasnya akan mengikuti dengan benar. Nah, ini baru saja kelulusan ya anak sekolah ya. Ya, yang SD jadi SMP, yang SMP jadi SMA, yang SMA masuk ke universitas. Ya, ada satu cerita ini. Ada satu anak yang baru lulus SMP sehingga masuk SMA. Nilainya bagus. Dia ngomong ke bapaknya, Pak, belikan aku motor. Karena aku sudah lulus SMP, nilainya bagus. Belikan aku motor. Bapaknya bilang, baca Alkitab dulu. Anaknya bilang, motor dulu. Bapaknya bilang, baca Alkitab dulu nak. Anaknya bilang, motor dulu. Bapaknya tetap bilang, baca Alkitab dulu. Gak mau nih anak saya. Baca Alkitab ini males. Apalagi kalau kitab tawarikh. Bikin pusing. Bapaknya bilang, nak kalau kamu mau motor baca Alkitab dulu. Enggak. Dengan hati yang kesel, si anak ini meninggalkan bapaknya. Enggak kabur sih, enggak. Hidup berjalan seperti biasa. Dia masuk SMA. Kelas 1. Sekarang 1 tahun kemudian dia naik kelas, jadi kelas 2 bukan? Dia datang lagi ke bapaknya. Pak, saya naik kelas 2. Malu saya jalan kaki. Panas kaki saya. Teman-teman saya sudah pakai motor, sudah naik motor. Saya jalan kaki. Belikan saya motor, Pak. Bapaknya bilang apa? Baca Alkitab. Bapaknya ini kaku loh saudaraku. Tapi bukan pendeta ini, bukan. Pak, sekolahku kan mulai jauh. Beliin motor. Bapaknya bilang apa? Baca Alkitab. Nah, pikirin, bacalah. Kan bapakku nggak tahu aku ini baca beneran atau enggak, kan nggak tahu tau. Pokoknya baca aja. Mana Alkitabnya Pak? Udah itu di meja belajarmu ada Alkitab 1,
masih baru karena nggak pernah kamu buka, malu dia. Ya, dia mulai buka. Malam-malam waktu bapaknya tidur dia mulai buka. Dia mulai baca. Hari demi hari, minggu demi minggu dia baca Alkitab. Lalu pada satu saat ketika dia buka lembar Alkitab, ada secari kertas dan ternyata itu cek 15 juta rupiah. Dibuat tahun lalu. Setahun yang lalu buatnya. Dia bangunkan bapaknya, Pak, ini apa nih? Itu cek, Nak. Setahun yang lalu sudah aku buat. Kalau kamu baca Alkitab tahun yang lalu saja, kamu sudah dapat motor tahun yang lalu. Wah, anak ini nyesel. Bodoh saya. Kalau tahun yang lalu saya baca Alkitab saja, sudah tahun yang lalu saya dapat motor. Tapi karena dia baca Alkitabnya 1 tahun kemudian, dia baru dapat 1 tahun kemudian. Kan bapaknya bilang baca Alkitab. Ini kan prioritas baca Alkitab itu, saudara. Kalau saudara memprioritaskan yang utama, maka fasilitas itu akan Tuhan berikan menyusul. Kalau Bapak di dunia saja bisa seperti itu, apalagi Bapak kita yang di surga. Ya saya nggak ngajar saudara kemudian buru-buru cari Alkitab yang saudara tumpuk, saudara berharap siapa tuh ada cek. Enggak juga. Bukan itu maksudnya. Tapi berkat yang lain selain cek kan ada. Yang Tuhan siapkan. Cek itu hanya salah satu berkat yang Tuhan siapkan kalau saudara mau baca Alkitab dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Di luar cek ada banyak berkat yang lain, saudaraku. Yang Tuhan sudah siapkan buat saudara yang memprioritaskan Tuhan. Nyesel saya. Kalau dari dulu saya mengutamakan Tuhan saja, maka keluargaku akan rukun. Kalau dari dulu saya mengutamakan hal-hal yang rohani saja, maka damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu melimpah-limpah dalam hidupku. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, selain cek berkat jasmani, Tuhan siapkan berkat yang lain. Bapaknya nggak pinter, ibunya nggak pinter, anaknya bisa pinter. Karena anaknya memprioritaskan Tuhan. Bapaknya nggak, ibunya nggak. Anaknya memprioritaskan Tuhan, anaknya dapat berkat lebih. Ayo, kok bisa seperti ini ya? Lah ya firman Tuhan kan iya dan amin, gak bohong. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, itu Tuhan berikan kepadamu. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain-lain. Aduh, tenang hati saya. Kalau saya prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, berkat-berkat yang lain itu akan menyusul Tuhan berikan pada saya. Ini kejadian yang aneh, tapi buat saya udah biasa saja karena sering saya dapatkan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita mau memprioritaskan Tuhan, fasilitas itu diberikan. Itu juga bisa terjadi buat saudara dan saya. Kau banyak keperluan dan kebutuhan hari-hari ini. Iya. Ada banyak pergumulanmu hari-hari ini. Iya.
Sekarang ada dua pilihan. Tetap memprioritaskan Tuhan atau memprioritaskan yang lain. Baca Alkitab, kata bapaknya. Ya, baca Alkitab. Masa depannya baik. Baca Alkitab, dapat pekerjaan. Baca Alkitab, gajinya naik. Baca Alkitab, kedudukannya naik. Loh, berdoa itu hal-hal yang rohani yang harus kita ditempatkan di tempat yang pertama. Pak, memangnya kalau berdoa saja bisa makan enggak? Loh, tadi kan saya bilang prioritaskan Tuhan, tapi jangan abaikan yang lain. Kalau saudara berdoa 24 jam, saudara yang bekerja kemudian enggak mau bekerja, ya enggak makan benar. Benar loh. Berdoa ya iya, baca firman ya iya, bekerja ya iya, berusaha juga iya. Prioritaskan Tuhan, fasilitas Tuhan berikan buat saudara. Kalau percaya, lakukan. Kalau enggak percaya, enggak apa-apa. Amin. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Siapa yang mau menerima fasilitas yang dari Tuhan yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti, mari prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan hal-hal yang rohani, tapi jangan mengabaikan yang hal-hal yang lain. Utamakan Tuhan, jangan remehkan hal-hal yang lain. Karena kalau saudara memprioritaskan yang benar Tuhan di tempat yang utama, maka saudara akan menerima fasilitas yang dari Tuhan yang tidak pernah kau bayangkan, yang tidak pernah kau pikir, yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga. Itu yang Tuhan sediakan buatmu dan buatku. Oleh sebab itu melangkahlah seperti Elia. Melangkahlah seperti janda Sarfat. Karena dari situ Tuhan akan buktikan bahwa janjinya ya dan amin. Mari kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata, tapi berdasarkan iman yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menemukan Tuhan. Dan kalau kita menemukan Tuhan, maka itu sudah terlalu cukup buat kita. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini pada setiap jemaatmu. Biar mereka menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka semakin mengutamakan Tuhan. Dan nanti yang lain-lainnya Tuhan akan tambahkan pada mereka. Hamba-Mu berhenti bicara, Roh-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Prioritaskan Tuhan dan maka Tuhan akan memberikan kita fasilitas dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Ya kalau biasanya kan sebelum firman sekali, setelah firman sekali. Ini kita mau mencoba hal yang baru Bapak Ibu ya. Jadi setelah firman Tuhan kita akan memberikan persembahan dan akan dijalankan 2 kali. Kepada pelayan persembahan kami persilakan. Betapa aku bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami dan memberkati setiap kami. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita memberikan persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan oleh karena keajaiban dan kebesaran Engkau dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini, di mana Kau telah memberkati kami Tuhan, baik dalam secara materi maupun juga rohani Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan tempat ini, biar Engkau memakai persembahan ini Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi
gereja ini, bahkan juga bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Di dalam hidup kami. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kaucimu sempurna nyata dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang telah Bapak Ibu berikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, kiranya Tuhan ditinggikan. Dan setiap kami yang sudah mengutamakan Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan tambahkan buat kami. Karena kami memprioritaskan Tuhan, maka fasilitas Tuhan berikan pada kami sesuai dengan janji Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk ibadah minggu depan, Tuhan juga berkati setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan Tuhan disenangkan dalam ibadah minggu depan. Bagi setiap yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan juga sudah memberkati hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan, juga
bagi keluarga-keluarga yang hari ini mengucap syukur karena sepanjang bulan Tuhan sudah pelihara, Tuhan lindungi mereka semuanya. Dan mereka mengucap syukur dengan membawa makanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga tidak ada di antara mereka yang kekurangan. Bagi setiap kami juga bersyukur karena kami Tuhan pimpin sepanjang bulan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini, kami serahkan Abel, kami serahkan Yoga, kami serahkan Saudari Siska, kami serahkan juga hamba-Mu sendiri, Saudara Amel. Kiranya panjang umur dan berkat Tuhan ada dalam diri kami. Kiranya apa yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Setiap kali kami melangkah kemanapun kami pergi, kami beruntung karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan tahun selanjutnya kiranya sempurnakan berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan buat kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin bertambah-tambah kasih kami. Dan Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk jamuan-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.